Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Rozalia dengan NIM 2018-51147. Sebelum kita lanjut ke videonya, video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan tugas UAS saya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pemisahan, pemurnian, dan identifikasi metabolit sekunder. Langsung aja kita mulai ya. Metabolit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer merupakan senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Sedangkan pada metabolit sekunder itu, metabolit yang tidak terlibat langsung dalam proses pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi lainnya. Nah, selanjutnya jenis metabolisme kan tadi pengertiannya sudah kita jelaskan di atas. Ini adalah yang lebih spesifik atau yang terdapat dalam metabolisme tersebut. Yang terdapat dalam metabolisme primer itu sendiri adalah seperti karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Sedangkan pada metabolisme sekunder ada senyawa fenolik, alkaloid, terpenoid polikeptida. Selanjutnya, selain itu ada fungsi penting dalam metabolit sekunder, di mana fungsi tersebut ada beberapa. Yang pertama itu hormon, yang kedua sebagai agen pewarna untuk menarik atau memberi peringatan pada spesies lainnya. Yang ketiga, fitoleksan atau yang sering disebut sebagai bahan racun yang memberikan pertahanan untuk melawan predator. Yang keempat, ada merangsang sekresi senyawa-senyawa lain seperti alkaloid, terpenoid, senyawa fenolik, glikosida, gula, dan asam amino. Umumnya mempunyai kemampuan untuk bioaktivitas dan berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari gangguan hama, penyakit, atau sebagai penarik mangsanya. Selanjutnya, ada jalur biosintesis metabolisme sekunder. Berdasarkan senyawa pembangunnya atau building block, maka jalur biosintesis metabolit sekunder dalam tumbuhan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada jalur asam asetat atau asetat pathway. Asetil-CoA dibentuk oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif dari jalur glikolitik produk asam pirufat. Asetil-CoA juga dihasilkan oleh proses beta oksidasi asam lemak. Secara efektif membalikan proses di mana asam lemak itu sendiri disintesis dari asetil-CoA. Metabolisme sekunder ini penting yang terbentuk dari jalur asetat meliputi senyawa fenolik, prostaglandin, dan metabolit antibiotik makrolida, serta berbagai asam lemak dan turunan pada antarmuka metabolisme primer atau sekunder. Yang kedua, ada jalur asam sikimat atau sikimik acid pathway, di mana jalur asam sikimat diproduksi dari kombinasi fosfonol pirufat, jalur glikolitik, antar, dan eritros 4 fosfat. Dari jalur pentosa fosfat, reaksi siklus pentosa fosfat dapat digunakan untuk degradasi glukosa, tetapi mereka juga fitur dalam sintesis gula oleh fotosintesis. Jalur sikimat mengarah ke berbagai senyawa fenolik seperti turunan asam sinamat, lignan, dan alkaloida. Yang ketiga, ada jalur mevalonat dan deoksisilulosa, di mana asam mevalonat sendiri terbentuk dari 3 molekul asetil-CoA, tetapi saluran jalur mevalonat asetat menjadi serangkai senyawa yang berbeda daripada jalur asetat lainnya.
Deoksisilulosa fosfat muncul dari kombinasi dua intermediate jalur glikolitik, yaitu jalur asam pirufat dan gliseraldehida 3-fosfat. Jalur fosfat mevalonat dan deoksisilulosa bersama-sama bertanggung jawab untuk biosintesis dari arah besar metabolit terpenoid dan steroid. Selanjutnya, ada metode pemisahan dan pemurnian. Metode pemisahan dan pemurnian merupakan senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan adalah teknik mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Teknik modern ini menawarkan kemampuan untuk mengajarkan pengembangan dan ketersediaan banyak metode BOC canggih di satu sisi, dan menyediakan teknik isolasi, pemisahan, dan pemurnian yang tepat di sisi lainnya. Tujuan dari pemisahan dan pemurnian ini adalah mencari senyawa bioaktif dan menemukan metode yang tepat untuk menyaring bahan sumber untuk bioaktivitas seperti antioksidan, bakteri, sitotoksisitas dikombinasi dengan kesederhanaan, spesifitas, dan kecepatan. Sebelum melakukan pemisahan dan pemurnian, hal yang harus kita siapkan adalah pertama, kita harus punya sampelnya dulu. Terus kita juga harus melakukan isolasi dan ekskresi. Teknik yang biasa digunakan adalah teknik kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis. Ini yang sering banget dipakai dalam isolasi dan pemurnian senyawa bioaktif. Karena metode ini mudah digunakan, aman, ekonomi, dan ketersediaannya dalam berbagai fase stasioner seperti silika, alumina, selulosa, dan polimida paling banyak digunakan untuk memisahkan senyawa kimia tersebut. Terus setelah itu metode ini adalah contoh kromatografi lapis tipis. Selanjutnya ada metode identifikasi metabolit sekunder, di mana penentuan struktur molekul tertentu menggunakan data dari berbagai teknik spektroskopis. Prinsip dasar pada spektroskopis adalah melewatkan radiasi elektromagnetik melalui molekul organik yang menyerap sebagai radiasi, tetapi tidak semuanya. Dengan mengukur jumlah penyerapan radiasi elektromagnetik, spektrum dapat diproduksi. Spektrum spesifik untuk ikatan tertentu dalam suatu molekul tergantung pada spektrum ini. Struktur molekul organik dapat diidentifikasi. Terus selanjutnya adalah spektroskopis yang sering digunakan untuk identifikasi. Yang pertama itu ada spektroskopis UV tampak, di mana spektro UV tampak dapat dilakukan untuk analis kualitatif dan untuk identifikasi kelas tertentu dari senyawa dalam campuran murni dan biologisnya. Spektroskopis ini lebih disukai karena dapat digunakan untuk analis kuantitatif karena molekul-molekul aromatik adalah kromofor kuat dalam rentang UV. Yang kedua, ada spektroskopis inframerah. Ini merupakan spektroskopis yang ditemukan beberapa frekuensi akan diserap ketika cahaya inframerah melewati sampel senyawa organik. Namun berbeda, frekuensi akan ditularkan melalui sampel tanpa menjadi penyerapan, di mana penyerapan inframerah terkait dengan perubahan vibrasi yang terjadi di dalam molekul ketika
terkena radiasi inframerah. Oleh karena itu, spektroskopis inframerah pada dasarnya dapat digambarkan sebagai spektroskopis vibrasi. Yang ketiga, ada spektroskopis resonansi magnetik inti, di mana spektroskopis ini terkait dengan sifat-sifat magnetik dari inti atom tertentu, terutama inti atom dari hidrogen, proton, karbon, isotop. Spektroskopis ini telah memungkinkan banyak penelitian untuk mempelajari molekul dengan merekam perbedaan antara berbagai inti magnetik dan dengan demikian memberikan gambaran yang jelas tentang apa posisi inti-inti ini dalam molekul. Dan yang terakhir adalah spektroskopis massa untuk identifikasi senyawa kimia. Spektrometri massa ini memberikan informasi yang melimpah untuk elusidasi struktural senyawa ketika tandem mass spektrometri atau MS diterapkan. Oleh karena itu, kombinasi HPLC dan MS memfasilitasi identifikasi senyawa kimia yang cepat dan akurat dalam ramuan obat, terutama ketika standar murni tidak tersedia. Baru-baru ini, LC atau MS telah banyak digunakan untuk analisa senyawa fenolik. Ionisasi elektrospray atau ESI adalah sumber yang disukai karena efisiensi ionisasi yang tinggi untuk senyawa fenolik. Berikut adalah contoh dari alat spektrometri VIS, spektrometer infrared, terus spektrometer massa, spektrometer resonansi magnetik. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasinya dan sudah menonton videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.